Cari siapa pembuat pengedit video pertama, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Tidak ada yang salah dalam masalah ini. Di situ Bang Minuman sudah biasa, dia juga ikut seneng, ikut tertawa, seneng kok. Betul. Semuanya ketawa. Betul. Maka kita harus jujur sekarang. Tidak cukup Gus Miftah yang diserang habis-habisan oleh orang yang satu memang niat dari awalnya. Ya. Yang kedua, orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian ikut-ikutan marah. Kamu kata urusannya. Cari siapa pembuat pengedit video pertama, cari siapa pengedit dan pemberi narasinya, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Ini kalau kita mau adil toh. Dan ini merupakan narasi pembelaan yang menurut saya pribadi sangat tidak objektif. Karena kalau kita bicara tentang moral, kita bicara tentang etika, maka siapapun dia nanti di kemudian hari, ya, apalagi seorang pejabat, apalagi seorang tokoh agama, seorang public figure yang melakukan hal yang sama dilakukan oleh Gus Miftah dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas, yang kemudian itu ditafsirkan oleh netizen Indonesia, kaum muslimin Indonesia itu sebagai tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mustakbirin terhadap mustad'afin, ya, orang yang kuat, orang yang punya power terhadap orang yang lemah. Nah, ini sangat tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dianggap sebagai hal yang normatif, ya. Ini kita harus sepakat. Maka netizen Indonesia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik sebagai controlling sosial, sebagai public controlling. Itu teman-teman. Nah, tapi selanjutnya, ya, Pak Son Haji ini kemudian membuat video permohonan kepada Pak Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya, yang kita tahu bahwa memang Gus Miftah ini menjabat sebagai utusan khusus kepresidenan. Nah, sebenarnya ini hal yang berbeda, ya, hal yang lain. Artinya ketika kita bicara moral, ya, kita sudah sepakat dengan apa yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Luar biasa. Kita tidak sepakat bahwa hal demikian dianggap hal yang normal, bahkan divalidasi. Nah, ini hal yang sangat keliru, ya. Karena ini lagi-lagi bentuk kepedulian sebenarnya, ya, bentuk kepedulian masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin Indonesia, kepada seorang tokoh agama, seorang public figure gitu. Nah, nyatanya kita tahu kasus Gus Miftah ini terdengar sampai ke negara tetangga, ya, kepada negara Malaysia, kemudian ke Singapura, bahkan ditanggapi oleh salah satu pejabat yang ada di Malaysia. Ini kan luar biasa, saudara. Maka kita simak video permohonan Pak Son Haji kepada Pak Prabowo Subianto. Saya Son Haji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon, saya memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Ya, selanjutnya video ini juga mengundang beragam komentar, ya. Sampai kemudian ada teori yang mengatakan bahwa Pak Son Haji ini ada yang meminta untuk beliau kemudian membuat video permohonan kepada Pak Prabowo Subianto menolak pengunduran dirinya Gus Miftah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk itu saya tidak akan ikut campur. Yang ingin saya tegaskan adalah, ya, lontaran kata-kata demikian, apa yang dikatakan atau dilontarkan oleh seorang Gus Miftah itu tidak bisa dianggap sesuatu yang normal. Kenapa? Ya, kalau memang itu tidak dituangkan di media sosial, nyatanya, ya, beliau itu kan dituangkan juga di media sosial, sehingga, ya, yang mereka atau yang pendukungnya anggap itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi gaya daripada dakwanya Gus Miftah yang memang sasarannya adalah kaum marginal. Maka, ya, kenapa harus dituangkan juga di media sosial gitu? Yang kita tahu di media sosial nanti yang aksesnya kan beda-beda juga orangnya. Ya, maka dalam hal ini saya tegaskan sekali lagi, ya, netizen Indonesia ini sudah melaksanakan tugasnya, ya, dengan baik sebagai
sosial. Jadi adapun pembelaan terhadap Gus Miftah, menyayangkan dan meminta untuk presiden menolak pengunduran dirinya, itu sebenarnya case yang berbeda ya, dan normal juga sebenarnya, normal saja. Jangan terlalu juga didramatisir, karena ya itulah mungkin reaksi dari kecintaan dari yang mendukung Gus Miftah. Kita juga jangan menutup mata, artinya memang ada juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Gus Miftah ya, mobil khusus untuk kaum muslimin di Indonesia dan mungkin juga negeri kita tercinta Indonesia. Dan terakhir teman-teman, kita sama-sama berpikir objektif, jangan subjektif ya. Artinya kita fokus kepada apa yang dilakukan, bukan siapa yang melakukan. Sehingga di kemudian hari ya, siapapun itu yang kemudian juga melakukan hal yang sama dilakukan oleh Gus Miftah itu, kita sebagai netizen ya juga harus bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan kepada Gus Miftah, mengingatkan agar kemudian di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama seperti itu. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk membenci orang. Kita cukup membenci kepada apa yang dilakukan, yang kalau memang yang dilakukannya itu ya, itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar nilai etika, moral ya, apalagi ajaran agama. Begitu teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.